Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semangat ya, pada pagi ya, jadi harus semangat, oke? Baik yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Yuli dan Ibu Guru dan Bapak Guru yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan hingga dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini. Segala puji bagi Allah dan salam adalah kita sajikan di pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islam yang saat ini. Baiklah adik-adik semua. Halo adik-adik. Jadi kali ini kenalin nih adik-adik, kakak dan abang-abang ini merupakan mahasiswa dari Universitas Andalas. Pada tahu nggak Universitas Andalas itu di mana? Nggak tahu? Universitas Andalas itu bertempat di Padang. Jadi siapa yang mau kuliah di sana harus rajin belajar ya. Oke? Nah, jadi hari ini kakak dan abang-abang semua ingin memberikan sebuah informasi nih pada adik-adik semua terkait sadar hukum. Nah, untuk pembahasan apa aja yang dibahas itu bakal disampaikan oleh kakak-kakak dan kakak-kakak yang akan menjelaskannya. Nah, oleh karena itu, sebelum itu kakak mau kenalin nih kakak dan abang-abang. Nah, jadi kenalin ini Kak Vika dan Kak Fira. Yang mana nih Kak Fira dan Kak Vika? Nanti yang bakal jelasin materi tentang sadar hukum itu Kak Vika dan Kak Fira. Oke, lanjut. Nah, jadi selain Kak Fira dan Kak Vika, ada beberapa kakak dan abang nih yang gak hadir di sini. Ada Bang Oke. Apa? Banyak videonya ya. Oke, ada Bang Oken. Bang Oken lagi berhalangan hadir nih karena ada acara kegiatan lain di sawah. Jadi terus ada Kak Ziza. Nah, Kak Ziza lagi berhalangan hadir karena lagi ada nih adik-adik. Terus ada Bang Regi. Yang mana nih Bang Regi? Dari fotonya yang mana ya Bang Regi di sini? Ini. Oke. Terus Kak Manda. Nah, Kak Manda ini juga lagi berhalangan hadir karena lagi ada kegiatan lain juga. Jadi nggak bisa hadir ke SD ini. Terus ada Kak Ayu. Hai Kak Ayu. Hai dong. Terus ada Bang Wahyu. Yang mana Bang Wahyu ya? Ya, itu di belakang Bang Wahyunya. Terus ada Kak Nisa. Kak Nisa juga berhalangan hadir. Terus ada Bang Fahri. Mana Bang Fahri ya? Hai Bang Fahri. Hai Bang Fahri. Oke. Nah, masih banyak ya adik-adik. Jadi kalau kata sepatah nih, jika tak kenal maka tak sayang dong. Oke. Kalau Bang Hari juga berhalangan hadir karena ada kegiatan lain. Nah, ada Kak Putri dan Bang Diken. Ada nggak ya Kak Putri dan Bang Diken? Ada. Itu ya. Itu Kak Putrinya tuh lagi sembunyi di belakang. Oke, terus ada Kak Zira. Mana ya Kak Zira? Oh, Kak Zira belum sampai karena ada sesuatu yang ketinggalan tadi. Jadi lagi ke posko bentar ya. Terus ada Kak Maura. Kak Maura juga berhalangan hadir karena ada kegiatan lain juga. Terus ada Bang Fadel sama Kak Gani. Yang mana ya? Mana ya? Itu Bang Fadel, nih Kak Ganinya. Oke, dan yang terakhir ada Kak Khaira. Oh iya, satu lagi deh. Kak Bintang lagi sakit juga, jadi nggak bisa berhalangan hadir untuk kesini. Oke, nah langsung aja ya kita ke intinya ya adik-adik. Jadi kalau misalnya kakak-kakak lagi ngejelasin, tolong didengar ya, karena nanti di akhir bakal ada pertanyaan dan siapa yang bisa jawab bakal dapat hadiah. Pada mau semangat? Oke, langsung aja ya. Jadi tertib ya, harus di
Siap, oke? Oke. Ayo, Gaza. Azam. Oke. Nah, mungkin langsung saja kepada Kak Fira, dipersilakan untuk menjelaskan. Assalamualaikum adik-adik. Adik-adik semua pada semangat pagi nggak nih? Gimana kabarnya adik-adik SD 01 Tambang? Alhamdulillah. Nanti kalau kakak bilang adik-adik pada semangat gak? Jawabnya semangat, semangat, semangat ya. Adik-adik SD 01 Tambang pada semangat gak? Oke, baiklah. Jadi kakak mulai aja nih ya. Jadi kita masuk ke tentang sadar hukum. Apa sih hukum itu? Adik-adik ada yang pada tahu nggak apa arti dari hukum? Yang tahu boleh tulis tangan. Oh, belum pada tahu ya. Mau tahu nggak artinya? Siapa namanya? Namanya siapa? Marcel. Oh, pintar Marcel. Tepuk tangan dulu dong buat Marcel. Oh, Marcel kalau boleh tahu cita-citanya apa? Cita-citanya apa? Mau jadi apa? Jadi badai bakaran. Pemadam kebakaran. Oh, ya benar. Pintar ya. Oke, Kak lanjut ya. Apa sih hukum itu? Jadi hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan dan norma-norma yang berlaku di kehidupan sehari-hari. Jadi hukum itu mengatur sanksi-sanksi norma-norma perbuatan apabila kita masuk penjara. Jadi kalau adik-adik ada yang melanggar hukum bisa masuk penjara dan bisa bayar denda penjara uang miliaran sampai jutaan. Oke, lanjut. Siapa aja sih penegak hukum itu? Ada yang tahu nggak? Penegak hukum itu siapa aja? Polisi. Oh, pintar. Itu siapa namanya yang jawab? Siapa? Lutfi. Oh, Lutfi. Dan pintar ya Lutfi. Siapa yang tahu lagi apa selain polisi penegak hukum itu? Ya, selain polisi apa lagi? Tentara ya. Oke, siapa aja sih penegak hukum itu? Yang pertama ada kepolisian, jaksa, hakim, advokat. Siapa di sini yang mau jadi polisi adik-adik? Tunjuk tangan. Oh, banyak ya. Banyak ya. Mau nangkap apa? Mau nangkap penjahat ya? Iya. Mau nangkap maling? Iya. Mau nangkap mati. Yang polwan siapa polwan? Oh, banyak juga ya. Kemudian penegak hukum itu ada jaksa. Jaksa itu yang bergerak di bidang pengadilan, yang mana jaksa itu memihak para pihak. Dan hakim yaitu hakim itu yang gunanya untuk yang mengadili. Jadi memutuskan ini dia mencuri berarti dia dijatuhkan penjara 10 tahun, denda 5 miliar gitu ya. Yang keempat yang keempat ada advokat, yaitu sama-sama pengacara. Ya? Apa? Oh iya boleh. Ya, silakan. Ya. Hah? Apa? Mau? Iya boleh. Ya, ganti-ganti ya ini ya. Ganti-ganti. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat ada pengacara. Ada yang tahu nggak di sini pengacara itu apa? Pengacara ada yang tahu? Kakak jelasin ya, pengacara itu adalah orang yang mengerti di bidang hukum dan dibayar untuk
Pengadilan ada yang tahu nggak adik-adik? Ada. Apa tuh? Ada? Apa pengadilan? Tempat apa pengadilan tuh? Sidang. Tempat sidang. Ada yang sini pada pintar-pintar semua ya? Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Dasar hukum tertinggi di Indonesia siapa yang tahu adik-adik? Dasar hukum. Dasar hukum tertinggi di Indonesia ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Mau tahu nggak? Kalau kakak bilang, adik-adik pada semangat jawabnya ingat kan? Adik-adik pada semangat nggak? Oke, dasar hukum tertinggi di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, lanjut. Kenapa hukum harus ditaati? Yang pertama, agar dapat menertibkan masyarakat. Apabila adik-adik misalnya nggak paham nih sama hukum, sama melanggar hukum, kan kehidupan adik-adik nggak bakalan tertib kan? Oh, ada pencurian, ada pembunuhan, gitu. Yang kedua, untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Dan yang ketiga, agar terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Jadi hukum itu mengatur kehidupan yang ada di sekitar kita. Jadi kalau ada hukum itu berarti kita harus taati apa enggak? Taati. Nah, taati ya. Oke. Oke, kakak ada yang mau dibahas 3 hari ini. Apa aja sih yang dibahas? Yang pertama lalu lintas. Lalu lintas ini gambar apa nih? Dan yang kedua bullying. Siapa yang tahu bullying di sini? Ada yang tahu bullying? Tahu. Apa? Pembulian ya. Nah, yang ketiga ada narkotika. Oke. Iya daun. Oke, materi ketiga ini akan dijelaskan oleh Kak Vika. Terima kasih. Oke, sebelum itu adik-adik pada mau ini nggak main dulu? Oh ya, pada mau kan? Nah, kalau gitu permainannya ini. Bentar ya. Permainannya jangan pegang apa yang aku pegang, tapi pegang apa yang aku sebutkan. Pada tahu nggak permainan itu? Tahu? Misalnya nih, contohnya nih, kalau misalnya kakak sebut pegang hidung, jangan ikutin apa yang kakak pegang, tapi apa yang kakak sebutkan yang pegang. Jadi pegang hidungnya ya. Paham nggak? Sekali lagi deh, tolong abang-abang dan kakak-kakak ikut dong, liatin ke adik-adiknya biar adik-adiknya paham. Oke ya. 1, 2, 3. Pegang telinga. Oke, pada paham kan? Paham. Ini dia melatih apa? Melatih apa? Ya, motorik ataupun melatih kefokusan kita. Jadi, kita mulai ya permainannya. Siapa yang kalah nanti bakal dapat hukuman loh. Oke? Oke. Nah, kita mulai ya. Pegang mata. Pinter-pinter sih, gak ada yang salah nih kayaknya. Ya kan abang-abang, kakak-kakak, ada yang salah nggak tadi? Siapa ya yang salah? Ada yang salah ya. Yang salah jujur ya. Ntar yang lihat temennya salah kasih tahu ya. Kayaknya pada benar semua deh. Lihat tuh, kayaknya pada benar semua sih. Pada pegang mata semua. Oke, kita lanjut ya. Turun lagi tangannya. Pegang wajah. Hayo ini salah kak. Mana salah? Mana ya yang salah? Ayo ke depan, ayo ke depan. Ayo, ayo.
Oke? Oke. Kita main lagi ya. Fokus ya, fokus. Pegang mata. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang salah, Bang? Yang mana nih, Bang? Ini gini. Oh, yang tengah, Kak. Salah. Oke. Mau berapa nih, Kak? Adik-adiknya kita cari berapa? Satu lagi ya. Oke, fokus ya adik-adik ya, fokus ya. Pegang mulut. Ayo, Adiknya bingung. Siapa nih yang salah nih? Tapi ini juga salah katanya. Oke. Karena permintaan dari kakak-kakaknya satu lagi, jadi kita cari satu lagi ya. Oke. Turunin semua tangannya. Fokus ya. Pegang telinga. Oh, iya. Ya. Oke, udah ya. Oke, udah Kak. Lagi. Oh, nama. Oh iya, kita. Oh iya, siapa namanya? Nanda. Nanda. Oke, cita-citanya apa? Jadi polisi. Jadi polisi. Pas badan rajin ya. Oke, ini siapa namanya? Dava. Dava cita-citanya apa? Tentara. Semoga lulus ya. Amin enggak? Oke, siapa namanya? Hazim cita-citanya apa? Tentara. Tentara. Kayaknya anak SD satu ini tago-tago ya. Yang ini siapa nih? Sembunyi. Siapa namanya? Ria siapa? Cita-citanya apa? Polisi juga. Ih, keren kayaknya yang cowok. Iya, sama kayak Nanda. Nanti teman sama Nanda ya. Ini siapa namanya? Marcel apa cita-citanya? Pada bakaran. Pemadam kebakaran. Iya. Menolong orang ya. Kalau ada kebakaran, dia baik. Tolong. Kalau yang perempuan ini yang cantik ini siapa namanya? Ica cita-citanya apa? Pada keren-keren semua nih kakak abang, bapak ibu, adik-adik semua. Cita-cita teman-temannya pada keren nih. Yang lain cita-citanya juga harus keren ya. Oke? Oke. Nah, ini yang di depan ini kita apain Kak? Kasih hukuman apa ini? Ada menurut ada hukumannya apa ya? Apa ya hukumannya? Apa Bang? Nyanyi Bang? Ya betul. Nyanyi apa nih bagusnya? Cica dinding, nyanyi. Bisa ya. Bisa. Yuk nyanyi ya. Bisa kan? Bareng-bareng ya. Siapa yang bisa nyanyiin lagu cita-cita di dinding yang di depan? Ini deh yang tengah kita pegang mic-nya. Oke, 1, 2, 3. Abang, aku ngaji deh Kak, ngaji.
Indonesia. Azam Abibi. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurut ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainnya dengan perkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau dihentikan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Oke, adik-adik tahu nggak tadi video tentang apa? Tentang apa? Benar, tentang pembulian atau kekerasan. Adik-adik tahu nggak arti bullying itu apa? Benar, bullying adalah tindakan penggunaan kekerasan, ancaman, ejekan yang menyakitkan dengan tujuan menindas orang lain. Di sini ada yang sering ngejek-ngejek temennya nggak? Nggak boleh lagi ya, karena itu adalah salah satu tindak bullying. Nah, tindak bullying itu ada dari berbagai cara, yaitu kita adik-adik. Halo adik-adik. Masih pada semangat nggak? Semangat. Wah, seneng banget kakak dengar semangatnya pagi ini. Boleh kakak lanjutin nggak? Oke, bullying itu ada berbagai bentuk. Itu ada bullying secara fisik, verbal, psikis, bahkan seksual. Nah, bullying secara fisik itu seperti apa sih kak? Bullying fisik itu kalau teman-teman nih menindas temannya dengan cara memukul, mencubit, itu sudah termasuk bullying fisik jika korbannya merasa dirugikan. Azam Alif. Depan nih, depan. Mohon perhatiannya ya adik-adik. Hei, Abibi. Depan. Satu kali ya. Siapa jemput ya? Oke, boleh kakak lanjutin? Yang kedua itu ada bullying secara verbal. Bullying secara verbal itu adalah melalui ucapan. Kalau misalnya nih kakak bilang ke Bang Regi, ih Bang Regi gendut, itu sudah termasuk bullying. Tapi kalau Bang Regi merasa tidak terhina, itu dianggap bercandaan. Tapi Bang Regi merasa terhina nggak tadi? Itu adalah sebuah perilaku bullying, jangan ditiru ya. Oke kak. Kakak hanya menyontohkan tadi, sorry ya Bang Regi. Oke, lalu ada bullying secara psikis, itu melukai mental seseorang. Lalu ada bullying secara seksual, itu seperti melecehkan
SD nanti. Lalu bullying adik-adik ada nggak di sini yang suka bilang ke temannya ih hitam terus manggil-manggil nama orang tua temannya? Ada nggak di sini? Oh, boleh lagi ya, karena asal adik-adik tahu bullying tersebut seperti yang ada di video yang kakak tampilkan tadi, bullying tersebut bisa dikenakan hukuman penjara. Ada yang mau? Enggak kan? Jangan sampai ya. Selain hukuman penjara, adik-adik bisa dikenakan denda. Dendanya itu bisa puluhan juta loh. Banyak banget. Lalu yang ketiga ada, bentar ya. Kakak minta perhatiannya bentar ya. Nah, kakak ada satu video terakhir untuk adik-adik. Kita tonton bareng, oke? Oke. Oke, bukan stop ya, tapi jangan gunakan narkoba. Stop drugs, karena narkotika sendiri adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan. Sama seperti yang di video tadi. Halo adik-adik. Hai. Sama seperti yang di video tadi, narkoba sendiri bisa menurunkan kecerdasan kita. Ini nanti adik-adik yang pinter-pinter, yang biasanya ranking, yang biasanya ikut lomba ini lomba itu, kalau menggunakan narkoba nanti dewasanya itu sangat membahayakan kecerdasan adik-adik sendiri. Jadi jangan pernah untuk mengenal narkoba, alkohol, atau zat-zat nikotin lainnya. Bahkan untuk rokok pun jangan sampai adik-adik menggunakannya nanti, oke? Oke. Oke. Masih pada semangat nggak? Masih Kak. Kakak mau nanya, ada yang mau ditanyakan nggak dari penjelasan yang kakak jelasin tadi? Kakak deh yang nanya kalau begitu. Kakak ada 10 pertanyaan untuk adik-adik. Siapa yang bisa jawab di setiap pertanyaannya nanti akan dikasih hadiah dari kakak-kakak yang lainnya. Mau nggak? Oke. Dari tadi adik-adik perhatiin materi yang dijelasin oleh kakak-kakak nggak? Bisa dong, berarti jawab pertanyaannya? Oke, pertanyaan pertama. Apa itu hukum? Yang tahu langsung tunjuk tangan. Adik yang di ujung bisa kalau ke sini. Bang Fado bisa bantu hadiahnya ya. Namanya siapa? Lutfi, bisa jelasin nggak apa itu hukum? Mencuri. Apa saja penjelasan dari hukum itu apa? Itu kan contoh dari hukum. Tadi kakak udah jelasin, Kak Viro udah jelasin pertama hukum itu apa? Aturan yang berlaku. Boleh lah ya Kak ya. Boleh kita bersama. Kakak Putri kita jawab dong hadiahnya. Wah, makasih Kak Putri. Makasih ya sayang ya. Pertanyaan kedua. Siap-siap. Siap-siap, oke? Siapa yang bisa jawab nanti ya? Nanti. Nanti turun dulu tangannya, oke? Kalau bisa jawab ya. Pertanyaan kedua. Jawaban betul. Kenapa sih harus ada hukum? Tunjuk tangan. Sini. Apa hukum? Siapa namanya? Ica. Kenapa sih harus ada hukum, Ica? Kenapa? Tadi udah dijelasin sama Kak Fira. Kenapa ada hukum? Lawan. Apa? Pelawan. Gimana nih Kak? Kak Fira, aduh.
Menculik. Gimana nih kakak? Agar apa tadi? Agar menculik. Agar agar aman. Aman bener kak. Wah siapus. ini siapa? Tangan bagus. Kelihatan bagus ya. Nah makasih kak Putri. Iya, terima kasih ya. Oke, ketiga. Apa contoh aturan sekolah yang harus ditaati? Tunjuk tangannya. Siapa? Nah, sini San. Jelas ya. Jawabannya jelas. Siapa namanya nak? Raja. Raja. Ratunya mana nih? Apa contoh aturan sekolah yang harus ditaati? Peraturan sekolah. Peraturan sekolah yang harus ditaati apa aja? Nggak boleh apa aja di sini. Apa ya? Apa ya? Apa tuh? Apa ya? Ya. Lupa nih kak. Aduh, lupa nih. Kita itu. Lupa nih. Kita ganti kakak-kakak. Makasih ya Raja. Jawab ya. Siapa yang bisa jawab? Yang mana kak? Ulang kak. Soalnya Ulang lagi, turun dulu. Dulu ya. Turun dulu. Siapa? Turun dulu saya. Turun dulu Nana. Nah, Ya. siapa yang tahu jawabannya tulis tangan? Ih, yang belakang kak. Yang belakang dong. Bang Wahyu tolong dong Bang Wahyu. Tadi siapa namanya San? Rizka. Apa contoh aturan sekolah yang harus ditaati? Yang boleh membuang sampah sembarangan. Benar, satu lagi apa? Yang boleh bolos. Betul. Sama dengan Rizka. Mama aja tolong ulang lagi untuk Rizka. Makasih Bang Lado. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya kak. Gitu ya. Terima kasih ya kak. Apa sih dasar hukum tertinggi di Indonesia? Wah ini cepet nih. Dasar hukumnya. Dasar hukum tertinggi di Indonesia. Pak, namanya siapa? Wih, sama. Atuknya ya. Fahri, apa sih dasar hukum tertinggi di Indonesia? Undang-undang. Undang-undang apa? Dasar negara Indonesia. Benar. Sama Bang Fahri banget ya. Terima kasih ya. Makasih Bang Fado. Selanjutnya, sebutkan arti dari setiap warna pada lampu lalu lintas. Tadi ada 3. Siapa nih? Siapa kak? Yang kak yang perempuan. Yang pakai jam tuh loh kak. Siapa Oh, ya yang di namanya? belakang. Tolong dong abang kakak. Sini Najwa. Najwa kak, Najwa. Najwa, oh Najwa sini kak. Oke, ini siapa namanya? Najwa. Coba Najwa sebutin arti dari setiap warna pada lampu lalu lintas. Jangan diam. Satu. Coba warnanya. Satu warna merah artinya berhati. Terus lampu warna apa lagi? Kuning artinya Berhati-hati. berhati-hati. Satu lagi. Warna. Warna Ini dipakai jawab. jawabannya jalan. Benar nggak jawabannya nih? Hebat sekali, Bang Fado. Tuh pilih mau rasa apa? Makasih Bang Fado. Oke, lanjut. Siapa yang tahu arti dari rambu-rambu yang di depan tunjuk tangan? Yang mana ya kak? Tadi pada Tadi udah pada angkat tangan duluan, coba ke bawah dulu.
Ayo. Ini tadi siapa namanya ini? Sel. Marcel, apa arti dari rambu yang di depan? Jangan. Tidak boleh. Tidak boleh maju. Jalan putar balik. Tidak boleh jalan putar balik. Tuh, pilih. Mau apa? Makasih, Bapak. Udah diincar-incar ya varian apanya dari tadi ya. Oke, lanjut. Kenapa di bawah umur 17 tahun tidak boleh mengemudikan kendaraan yang tahu tunjuk tangan? Ayo. Hazim kah Hazim? Hazim, sini Hazim. Siapa namanya nih? Hazim. Kenapa jawabannya? Kenapa umur 17 tahun tidak boleh mengendarai kendaraan? Karena tidak pakai helm. Karena belum punya apa? SIM. Oke, benar. Udah punya SIM belum? Udah punya SIM? Malah punya. Ada pakai helm kalau pagi-pagi ke pasar? Ada. Ada, oke, Mas. Tuh, mau yang mana? Sangat bagus. Nah, tuh, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut. Apa contoh bully yang sering ditemukan di sekitar kita? Ulang ya, ulang. Yuk. Oh, udah. Ya. Contoh bully di sekolah aja. Contoh bully di sekolah. Teman. Mengganggu teman. Bener apa enggak nih? Bener. Beri tepuk tangan ya, Bang Kado. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa ya narkoba itu dilarang? Siapa yang tahu? Turun dulu tangannya. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Baju yang hijau tadi udah dapat hadiah? Udah ya, nggak boleh ya. Biar kasih temennya yang lain ya. Turun lagi Kak, turun. Turun lagi. 1. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. 1, 2, 3. Wih, ini Kak. Ayo, ayo. Namanya siapa? Inara. Inara tahu nggak kenapa narkoba itu dilarang? Karena berbahaya. Berbahaya. Bener kan ini narkoba berbahaya? Yuk kasih hadiahnya bang. Makasih bang. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya. Pada semangat kan jawab yang terakhir. Semangat. Oke, apa yang dapat dilakukan ketika kita melihat pembulian? 1, 2, 3. Ayo, ayo. Namanya siapa? Apa yang kalian lakukan jika melihat pembulian di sekitar? Menolongnya. Menolongnya. Terus apa lagi? Membantu teman yang dibully. Oke, bener nggak nih jawabannya? Benar. Oke, tepuk tangan. Makasih bang.
Oke, makasih Kak Fira. Tapi kakak ada 2 pertanyaan spesial dengan hadiah spesial juga nih untuk adik-adik. Pada mau nggak? Pertanyaan pertama nih. Apa judul besar dari acara sosialisasi kakak-kakak pada pagi hari ini? Beri tangan yang tahu. Mana yang belum Kak? Belum ya. Adik, nah. Siapa namanya? Siapa? Razik. Razik, apa sih judul acara kita pada pagi hari ini? Sadar aturan. Dikit lagi. Apa sih? Sadar hukum. Benar. Uang jajan. Pertanyaan terakhir. Ada yang mau dapat uang jajan lagi nggak? Pertanyaan terakhir. Sebutkan 3 hal yang dibahas oleh kakak-kakak tadi di depan. 3 hal yang dibahas apa aja? Siapa nih? Siapa nih Kak yang belum? Mana? Mana? Oh, sini Kak. Dua-duanya mau apa sini? Sini dua-duanya. Sini saya nggak apa. Maju aja sini nggak apa. Ayo kasih lewat ya. Yang kecil ini namanya siapa sayang? Siapa? Anissa? Yang ini satu lagi siapa? Mana? Oke, Anissa tahu mana? Sebutin 3 hal yang kakak bahas di depan tadi. Apa aja? Anissa sebutin. Lalu lintas juga. Oke, kita lanjut ke kakak mana dulu? Bentar, sini tunggu sebentar. Apa aja nih, Bang? Terakhir. Tadi kami pinter banget. Kita masih hapus dulu dong. Anissa sama mana? Ini uang jajan Anissa. Simpen ya. Ini untuk kakak mana? Iya, sama-sama sayang. Oke, kakak kembalikan lagi ke Kayu ya. Kayu sini dong. Oke, ini adik-adik SDN apa nih? SDN 01 Bambang benar-benar pinter-pinter ya. Semoga nanti cita-citanya tadi yang disebutkan tadi pada tercapai ya adik-adik. Ya Nanda, kenapa? Oke, maaf ya Ibu, Bapak. Baik, nah dengan berakhirnya penjelasan dari kakak-kakak tadi, kita udah main game, udah menjawab pertanyaan dari kakak-kakak tadi. Nah, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Oke. Sebelum itu Kak Vika mau nanya sesuatu deh kepada adik-adik. Vika. Dari materi tadi, dari ada yang pengen masuk jurusan hukum nggak di sini? Ada nggak yang mau jadi pengacara, jaksa atau polisi yang berhubungan dengan hukum? Tunjuk tangan. Polisi. Wah, adik-adik bisa ketemu kakak atau Kak Fira untuk konsultasi mengenai hukum juga. Terus adik-adik ada yang berminat di bidang pertanian nggak di sini? Yang orang tuanya juga petani, ada nggak yang minat di bidang pertanian? Tunjuk tangan dong. Nah, buat adik-adik yang minat di bidang pertanian, kita di sini ada Kak Khaira sama Bang Tegi di bidang pertanian. Lalu ada suka sama binatang nggak di sini? Wah, banyak banget Bang Hani. Kak Putri banyak banget di sini. Ada Kak Putri di bidang peternakan. Hai Kak Putri.
konnichiwa. Kyo wa watashi wa higashaka itai tomoimasu. Jadi artinya tadi itu, jadi sekarang abang mau perkenalan diri. Jadi abang langsung lanjut aja. Watashi no namae wa Fahri desu. Itu artinya nama saya adalah Fahri. Watashi wa 21 sai. 21 sai berarti adalah 21 tahun. Lalu watashi wa Bukit Tinggi Kara kimashita. Dan itu artinya adalah saya dari Bukit Tinggi. Sekian. Selanjutnya ada adik-adik yang suka otak-atik komputer kan di sini. Yang main-main komputer, wah Nanda nih, wah banyak. Kita punya Bang Niken, hai Bang Niken dari teknik komputer. Lalu selanjutnya ada yang suka pelajaran matematik nggak? Apa sih matematik? Wah, ada Bang Wahyu yang lagi ketawa di sana dari jurusan matematika. Hai Bang Wahyu. Hai Bang Wahyu. Selanjutnya, oh ya, buat adik-adik yang suka baca puisi, ada baca puisi, pidato dan lain-lainnya. Ada nggak yang suka baca puisi, pidato, bicara di depan umum, tunjuk tangannya aja. Nanda, gimana Nanda ini adalah anak yang paling suportif dari yang lainnya. Tepuk tangan dulu untuk Nanda. Ya, di sini ada Bang Fado dari jurusan Ilmu Komunikasi. Hai Bang Fado. Ada yang suka otak-atik mesin kayak HP atau apanya nggak di sini? Wah ada loh Kak Zira. Hai Kak Zira dari Teknik Elektro. Nah, buat adik-adik rajin-rajin belajarnya. Ada yang suka uang nggak di sini? Wah semuanya sini. Kakak juga suka uang ya. Di sini ada Kak Gania dari administrasi publik. Hai Kak Gania. Ada yang mau jadi ahli gizi, perawat dan lainnya nggak? Di sini ada Kak Ayu dari Kesehatan Masyarakat. Hai Kak Ayu. Hai. Nah, sebenarnya kita ada dari jurusan lainnya, ada dari teknik mesin, dari biologi, dari kedokteran psikolog, tapi kakak-kakaknya lagi nggak bisa hadir. Jadi pesan kakak buat adik-adik, rajin-rajin belajarnya biar bisa kuliah kayak kakak-kakak dan abang-abangnya. Kayak Bang Regi ini fast track dalam 4 tahun bisa S1 dan S2 lulus. Jadi insya Allah tahun depan beliau lulus S2 dan akhir tahun ini lulus S1. Tepuk tangan dulu yang untuk Bang Regi. Nah, ada adik-adik banyak kan yang mau pengen kayak Bang Regi, bisa langsung S2 dalam 4 tahun. Mau nggak? Nah, rajin-rajin lagi ya belajarnya, tingkatin lagi prestasinya, mudah-mudahan setelah ini adik-adik bisa lanjut SMP, SMA di sekolah favorit, lalu bisa kuliah di kampus-kampus favorit lainnya. Mungkin tidak di Sumatera Barat, bisa luar, mungkin ke Jakarta atau mungkin adik-adik bisa keluar negeri kuliahnya. Pada mau nggak? Nah, kakak harap setelah ini kita bisa ketemu lagi dalam keadaan yang berbeda, adik-adik dalam keadaan yang sudah sukses, amin. Dan kakak berharap besar untuk masa depan adik-adik semua. Gitu aja Kak Ayu. Makasih ya Kak Ayu. Oke Kak Pika. Nah, jadi benar nih apa yang disampaikan Kak Pika. Adik-adik harus belajar rajin ya. Ya. Oke. Pokoknya harus belajar rajin. Nanti kalau misalnya kakak dan abang-abang datang ke sini
lagi, adik-adik udah harus jadi orang sukses ya. Oke. Nah, sebelum acara ini berakhir, nanti kita bakal dokumentasi ya adik-adik. Ya, ya kakak abang. Iya, nanti kita dokumentasi atau foto bersama di luar ya, biar luas tempatnya. Ya, dengan ibu guru dan bapak juga. Oke, mungkin itu saja.